Episode 27. Kedatangan Keimer. Loh, Tuan Farel dan Nyonya Indri. Astaga, saya kira siapa malam-malam bertamu. Mari Tuan, Nyonya, silahkan masuk. Davi yang begitu terkejut melihat orang tua Arka datang malam-malam segera melayani mereka dengan baik. Meskipun hati sedikit terkejut atas kunjungan secara mendadak seperti ini. Terima kasih, ucap Indri penuh senyuman bersama Farel. Mereka berdua berjalan mengikuti Davi menuju ruang tengah di mana Clara sedang asyik menonton televisi sambil ngemil. Anak itu benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya tidak memberitahuku jika calon mertuanya mau datang berkunjung ke rumah. Awas kamu, Clara. Mana di rumah enggak ada apa-apa yang bisa dihidangkan lagi. Aku jadi nggak enak. Semoga saja mereka tidak menyesal berkunjung ke sini. Clara, gerutu Davi di dalam hati ketika memikirkan kecerobohan sang adik. Davi pikir Clara mengetahui jika calon mertuanya akan datang. Padahal gadis itu pun tak tahu menahu kehadiran mereka yang dadakan bagaikan tahu bulat. Farel dan Indri tersenyum melihat calon menantunya yang tengah mengunyah cemilannya. Clara, tegas Davi saat melihat adiknya asyik ngemil dalam keadaan kedua kaki dilipat di atas sofa dan menggunakan setelan baju dan celana tidur pendek. Kenapa? Siapa tamunya? Teman kakak? Tanya Clara tanpa melihat ke arah belakang di mana calon mertuanya sudah berdiri sambil tersenyum melihat tingkah calon menantunya yang sangat cuek itu. Bukan, jawab Davi kesal saat Clara tak memberitahunya tentang tamu penting yang datang malam ini. Oh, berarti sales-sales yang suka nawarin gitu ya? Atau orang minta-minta? Ayolah, udah biarin aja kalau kesini lagi, jangan dikasih kebiasaan nanti kesenangan. Mereka itu hanya pura-pura aja begitu. Pasti ada bos besar di belakangan. Mending kakak kasih ke panti aja lebih jelas. Meskipun gak banyak, tapi bermanfaat. Clara menoleh ke arah belakang dalam kondisi terkejut. Dia refleks berdiri hingga toples berisikan cemilan yang ada di perutnya langsung tumpah berserakan di lantai. Bagaimana Clara tidak kaget secara mulutnya habis berbicara panjang lebar. Berpikir tamu tersebut adalah orang tak penting. Namun saat melihat wajah orang tua Arka yang tersenyum membuatnya mati kutu. Mampus, Clara. Bisa-bisanya menuduh calon mertua sendiri sebagai tukang sales. Alamat, tamat riwayatmu. Clara, tamat Hicks. Suara batin Clara terdengar menyesakan. Dia tak menyangka bisa berbicara tanpa melihat terlebih dahulu. Seandainya waktu bisa diputar kembali, mungkin gadis itu tidak akan mengganti kalimatnya dengan kalimat lebih sopan lagi. Davi menatap tajam ke arah Clara. Wajah merah dan malu itu berusaha ditahan sedari tadi demi menghormati Indri dan Farel. Jika tidak sudah pasti sang kakak akan menjewer telinga adiknya yang terkesan menyebalkan itu. Om Farel, Tante Indri, kalian kenapa kesini tidak bilang dulu denganku? Tanya Clara. Degup jantungnya berdetak, kencang seraya orang yang habis lari maraton. Memaafkan perkataan saya tadi Om. Tante, saya tidak bermaksud berbicara seperti itu atau merendahkan kalian. Saya tidak apa-apa. Cantik, santai aja. Harusnya kami yang minta maaf telah membuat kalian bingung dan kaget. Kedatangan kami ke sini memang mendadak. Jangankan Clara, Arka sendiri pun tidak tahu kalau kami berkunjung ke sini Indri, tertawa kecil membuat Clara dan Davi saling menatap satu sama lain dengan pikiran berbeda. Sang adik seperti meminta bantuan pertolongan lantaran memiliki calon mertua senekat ini. Sedangkan sang kakak merasa bersalah karena mengira adiknya sudah tahu kedatangan mereka. Namun tidak memberitahukan kepadanya. Melihat Clara dan Davi terdiam bagaikan patung yang melakukan telepati lewat batin membuat Farel langsung berdehem kencang dan sedikit menyindir akibat kaki terlalu pegal berdiri. Sepertinya sofa kosong nih, ucap Farel. Bener, Pah. Mama juga kayaknya haus deh. Apa kita pesan Grab saja buat beli minum sama beli kursi? Timpal Indri dengan lirikan mata yang membuat Clara dan Davi tersadar. Astaga. Maaf, Tuan. Nyonya, ayo, silahkan duduk, sahut Davi membuat Indri dan Farel menggelengkan kepala. Ini semua gara-gara kamu. Lihat saja nanti kakak pites jadi kutu. Seru Davi. Dia mengancam kecil adiknya sambil berbisik. Apa-apaan ini? Kenapa aku yang disalahin sih? Orang aku juga nggak tahu apa-apa. Enak aja main salahin orang. Dasar kakak laknut. Pekik Clara di dalam hati. Wajahnya terlihat kesal melihat Davi duduk sambil tersenyum melayani orang tua Arka.
Clara yang melihat makanan tumpah segera membereskan, takut terkena kaki sang calon mertua yang sedang duduk. Hanya saja, Davi melototkan mata saat menyadari jika pakaian gadis itu sangat-sangat terbuka sekali. Beberapa kode diberikan Davi, tetapi Clara tidak memahaminya. Dia hanya plonga-plongo menanggapi dengan wajah bingung. "Apa? Kenapa?" tanya Clara tanpa suara. "Itu, bajumu, Clara." "Baju," jawab Davi dalam hati sambil memberikan kode tertentu. Namun Clara tak mengerti. Dia kembali membersihkan sisa cemilan di lantai, membuat sang kakak langsung mengambil tindakan. Saat cemilan sudah selesai dipungut, Davi segera meminta izin ke belakang sebentar untuk menyuruh pelayan membuatkan minum sambil menarik Clara. Di sanalah sang kakak memberitahu apa kesalahan adiknya. "Apa kau tidak sadar? Lihatlah bajumu itu, Clara." Astaga, apakah sopan seorang calon menantu berpakaian seperti ini menyambut mertuanya? Bukannya mereka senang? Yang ada kamu merusak pikiran Tuan Farel. Dasar bodoh. Clara yang menyadari semua itu refleks menepuk dahi kakaknya. "Hiya, aku lupa. Aku pergi ganti baju dulu." "Baik, haha, Claria," pekik Davi sambil memegang dahi yang terasa panas akibat tangan jahil adiknya. Davi langsung bergegas memberitahu sang pembantu untuk menyiapkan minuman terbaik yang ada dan minta disiapkan makanan yang layak dihidangkan. Setelah itu Davi kembali ke ruang tengah dalam keadaan wajah tersenyum malu. Dia berusaha menetralkan degup jantungnya yang sedikit kencang. Seakan-akan dia yang sedang dikunjungi mertuanya. Berbeda sama Clara, gadis itu malah terlihat baik-baik saja tanpa grogi menghadapi calon mertua. Meskipun hatinya menerka-nerka ada apa dengan kedatangan mereka yang secara tiba-tiba. Satu sisi Clara masih kesal sama ulah Arka yang telah ingkar janji. Bahkan sampai detik ini nomornya masih terdaftar di pemblokiran. Namun di sisi lain kehadiran Indri dan Farel cukup menegangkan, sehingga dia terpaksa membuka pemblokiran nomor Arka. Dasar Pak Arka. Awas saja kalau semua ini idenya dia. Bersambung.